Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Triwahyuni, NIM 21120024990. Di sini saya akan membahas soal-soal UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Soal nomor 1. Ilustrasikan induk perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham anak perusahaan. Bagaimana pengaruh jika induk memiliki lebih dari satu jenis saham anak perusahaan? Jawabnya, induk perusahaan adalah pemilik sebagian besar saham anak perusahaan dengan cara membeli saham yang beredar milik anak perusahaan. Apabila anak perusahaan memiliki lebih dari satu jenis, induk perusahaan dapat memiliki kedua jenis anak perusahaan tersebut. Pemilikan kedua jenis saham perusahaan tersebut akan mempengaruhi perhitungan dan hak pemilikan masing-masing saham dengan cara memakai neraca konsolidasi. Misalnya, pada saat PT Kencana membeli saham PT Alam, kondisi model PT Alam yaitu model saham nominalnya 10.000, terus agio saham 2.700, laba yang ditahan 4.300.000 dan jumlah modal 17 juta. Itu dari 10 juta ditambah 2.700.000 ditambah 4.300.000 menjadi 17 juta. PT Alam akan mengadakan emisi saham baru sebanyak 500 lembar dengan harga nominal 10.000. PT Kencana membeli 500 lembar saham yang beredar milik PT Alam melalui pasar modal dengan harga per lembar 16.000. Di samping itu, PT Kencana akan membeli pula 325 lembar saham baru langsung dari PT Alam dengan harga per lembarnya 14.000. Dengan adanya transaksi itu, jurnal yang akan dibuat oleh PT Kencana yaitu yang pertama, jurnal untuk mencatat pembelian 500 lembar saham dari pasar modal sebesar 500.000 dikali 500 dikali 16.600 sama dengan 8.300.000. Dengan jurnal investasi saham PT Alam 8.300.000 dengan kasnya 8.300.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pembelian saham baru PT Alam sebesar investasi saham PT Alam di debit dan kreditnya kas 4.550.000 itu didapat dari 325 dikali 14.000 sama dengan 4.550. Sedangkan PT Alam membuat jurnal penjualan 325 lembar saham baru sebagai berikut. Kas di debit 4.550.000, modal sahamnya di kredit 3.250.000 dan agio sahamnya di kredit 1.300.000. Si modal Alam dan sebuah dibeli oleh PT Kencana adalah modal sahamnya nominal 10.000 sebelum pembeliannya 10.000 dan sesudah pembeliannya 15.000 dengan agio sahamnya sebelum pembeliannya 2.700.000 dan sesudah pembeliannya 4 juta, laba yang ditahan sebelum pembeliannya 4.300.000 dan sesudah pembeliannya 4.300.000. Total modal sebelum pembeliannya 17 juta dan sesudah pembeliannya 23.300.000. Jumlah pemilikan saham PT Alam oleh PT Kencana adalah sebesar 500 lembar dari pasar modal ditambah 325 lembar langsung dari PT Alam, sehingga persentase pemilikan sahamnya adalah 500 ditambah 325 dibagi 1000 ditambah 500 dikali 100% sama dengan 55%. Dengan adanya 55% pemilikan tersebut, maka PT Kencana menjadi induk perusahaan sedangkan PT Alam menjadi anak perusahaan. Besarnya hak induk terhadap modal anak atau controlling interest adalah 55% dikali 23.300.000 itu jumlahnya 12.815.000. Sedangkan besarnya rekening investasi saham PT Alam adalah 8.300.000 ditambah 4.550 menjadi 12.850.000. Apabila dibuat neraca konsolidasi setelah pembelian saham timbul rekening kelebihan harga pokok di atas nilai buku atau KHPDNB sebesar harga pokok investasinya 12.850, nilai buku yang diterimanya 12.815 dan KHPDNB-nya 35.000. Soal yang kedua. Jika terjadi transaksi penjualan barang dagang antara induk dengan anak perusahaan, bagaimana perlakuan akuntansinya? Jawab,
penjualan barang dagang antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Yang pertama yaitu penjualan barang dagang oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan. Apabila penjualan barang dagang dilakukan oleh induk perusahaan dan penjualan tersebut dijual berbeda dengan harga pokoknya, maka dalam hal ini induk perusahaan telah mengakui adanya laba atau rugi akibat penjualan barang dagangan kepada anak perusahaan. Adanya laba atau rugi tersebut yang telah diakui oleh induk perusahaan tidak akan mempengaruhi kepentingan antara perusahaan dan keseluruhannya, merupakan transaksi induk perusahaan oleh karena itulah semua jumlah laba atau rugi yang diakui oleh induk harus dihapuskan tanpa mempengaruhi oleh besarnya kali persentase pemilikan saham anak perusahaan. Demikian pula saldo rekening persediaan barang dagangan pada neraca konsolidasi harus dilaporkan sebesar harga pokoknya. Selanjutnya, penjualan barang dagang oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. Apabila anak perusahaan yang menjual barang dagangnya kepada induk perusahaan, maka laba atau rugi yang diakui oleh induk perusahaan akan mempengaruhi hak induk perusahaan, sehingga eliminasi yang dibuat akan melibatkan rekening anak perusahaan dan induk perusahaan. Jurnal dieliminasi yang dibuat dipengaruhi oleh metode equity dan metode cost yang digunakan oleh induk perusahaan untuk mengakui perubahan modal induk perusahaan. Soal yang ketiga, jika terjadi transaksi penjualan tetap antara perusahaan yang berafiliasi, bagaimana perlakuan akuntansinya? Dengan demikian, jika terjadi penjualan barang antara anak perusahaan dengan induk perusahaan, maka penjualan antara perusahaan dengan induk perusahaan ini harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Penghapusan antara perusahaan lain yang umumnya adalah ketika perusahaan induknya membayar pendapatan bunga kepada anak perusahaan yang kasnya digunakan untuk melakukan investasi. Pendapatan bunga ini harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasinya. Soal yang keempat, bagaimana perlakuan akuntansi jika terjadi penjualan obligasi antara perusahaan afiliasi? Yaitu transaksi obligasi langsung antara perusahaan terjadi jika aktivitas pinjaman meminjam antara perusahaan dilakukan tanpa partisipasi pihak lain di luar perusahaan induk dan perusahaan anak. Keuntungan maupun kerugian atas obligasi yang beredar dari afiliasi yang timbul namun tidak diakui ini dapat diakui dengan cara menarik obligasi yang beredar perusahaan induk yang mengatur seluruh penarikan uang dan keputusan tahunnya bagi entitas yang dikonsolidasi. Memiliki pilihan yaitu yang pertama, perusahaan penerbit atau induk ataupun anak, atau menggunakan sumber-sumber yang pada untuk memberi dalam menarik obligasi sendiri. Yang kedua, perusahaan penerbit atau tidak ataupun anak dapat meminjam uang dari entitas yang bukan afiliasinya dengan tingkat bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Pilihan ini merupakan pembayaran kembali. Yang ketiga, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang keempat, suara perusahaan afiliasi atau induk atau anak dapat memberi obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditandai secara konstruktif. Antar perusahaan obligasi, yang pertama, obligasi antar perusahaan akan menghasilkan piutang usaha dan utang usaha resiprokal baik untuk pokoknya maupun bunganya, dan pendapatan beban resiprokal atau yang silang. Yang kedua, transaksi resiprokal harus dieliminasi, dan yang ketiga, perubahan tingkat suku bunga pasar akan mengakibatkan perbedaan antara nilai buku dengan nilai obligasi. Jika tingkat bunga pasar meningkat, maka nilai aset kewajiban lebih kecil daripada nilai buku, sehingga penerbit akan merealisasikan keuntungan. Selanjutnya, sebaliknya apabila nilai buku bunga menurun, maka penerbit obligasi memiliki kerugian. Kemudian, keuntungan dan kerugian ini tidak diakui dalam perhitungan LK maupun harus diungkapkan dengan catatan atas laporan keuangan dalam mengungkapkan nilai wajar atau instrumen keuangan. Soal yang
Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pemilikan tidak langsung yang membentuk induk, anak, dan cucu jika menggunakan metode equity maupun metode cost? Jawabnya, hubungan induk, anak, dan cucu. Ibaratnya induk itu adalah orang tuanya, terus ada anak dan cucu. Misalnya induk itu persentasenya 90%, untuk anak 75%, dan sisanya untuk cucu. Maksudnya itu induk, anak, dan anak. Struktur afiliasi yang menunjukkan hubungan induk, anak, dan cucu. Bila terjadi hal semacam ini, persoalan yang timbul adalah masalah penentuan laba atau rugi dan perubahan modal yang terjadi dalam perusahaan afiliasi tersebut. Terdapat dua metode, yaitu metode equity dan metode cost. Metode equity yaitu semua kejadian atau perubahan yang menyangkut anak perusahaan induk harus segera melakukan pencatatan, dan metode cost yaitu tidak terjadi pencatatan yang segera, hanya saja pada saat disusun neraca konsolidasi berulangnya dilakukan pencatatan atau penyesuaian. Contoh, pada tanggal 4 Januari 1998, PT Pravinta membeli saham 80% saham yang beredar milik PT Sukma dengan harga pokok sebesar 400 juta. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Januari 1999, PT Sukma membeli saham sebanyak 70% saham yang beredar milik PT Tentram dengan harga pokok sebesar 210 juta. Berikut ini neraca saldo milik ketiga perusahaan pertanggungjawaban 3 Januari 1999, 3 hari sebelum saham PT Tentram dibeli oleh PT Sukma. Neraca saldo per 1 Januari 1999. Rekeningnya yaitu ada aktiva lancar investasi pada PT Sukma sebesar 300 juta, PT Pravinta dan PT Sukma 190 juta, pada PT Tentram 150 juta. Selanjutnya, investasi saham PT Tentram yaitu 210 juta ke PT Sukma, aktiva lainnya PT Pravinta 500 juta, PT Sukma 200 juta, dan PT Tentram 210 juta. Total aktiva PT Pravinta 1.200.000.000, PT Sukma 600 juta, dan PT Tentram 300 juta. Hutang PT Pravinta 200 juta, PT Sukma 100 juta, dan PT Tentram 80 juta. Modal sahamnya 800 juta PT Pravinta, PT Sukmanya 900 juta, dan PT Tentramnya 200 juta. Laba Tentramnya adalah 200 juta, PT Sukma 100 juta, dan PT Tentram 100 juta. Total pasifa PT Pravinta 1.200.000.000, PT Sukma 600 juta, dan PT Tentram 350 juta. Hasil operasi dan dividen milik ketiga perusahaan tersebut pada akhir tahun 1999 yaitu rekening laba tahun 1999 PT Pravinta 200 juta, PT Sukma 100 juta, dan PT Tentram 80 juta. Dividen tahun 1999 PT Pravinta 120 juta, PT Sukma 60 juta, dan PT Tentram 40 juta. Jadi, struktur afiliasi yang digambarkan hubungan induk, anak, dan cucu. PT Pravintanya sebagai induk yaitu 80%, PT Sukmanya sebagai anak 10%, dan cucunya PT Tentram. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.